Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan topik terkait pengenalan data mining ya atau introduction to data mining yang dilihat dari sisi background, benefits dan proses dari data mining tersebut. Eh, Outline dari pertemuan ini ada 4 sub bahasan. Yang pertama terkait dengan explosive growth of the data, artinya pertumbuhan data yang sedemikian signifikan. Eksplosif di sini artinya ledakan ya, karena memang pertumbuhan data sudah sangat signifikan ya, dari berbagai jenis data, data teks, data citra, video atau multimedia yang lainnya. Kemudian pada bagian yang kedua kita akan mendiskusikan tentang apa sih keuntungan dari proses data mining ini. Apa yang akan dicari dari proses data mining ini? Tentu data mining bertujuan untuk menggali atau menemukan informasi-informasi yang bermanfaat, misalkan untuk pengambilan keputusan di bidang bisnis, di bidang pemerintahan, di bidang pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pada bagian yang ketiga kita akan mendiskusikan tentang information hierarchy, bahwa secara nature-nya data yang kita ambil dari internet masih berupa raw material ya, yang belum bisa diolah, yang belum bisa ditarik informasinya. Jadi data dari raw material itu harus diproses menggunakan algoritma data mining agar bisa menghasilkan informasi yang bermanfaat. Kemudian pada bagian yang keempat kita akan mendiskusikan tentang data mining process. Dalam hal ini kita mengadopsi konsep KDD ya, atau Knowledge Data Discovery. Nah, oke, kita lihat background daripada uh, data mining itu sendiri. Nah, di sini terdapat infografis ya yang saya ambil dari situs Domo, di mana situs Domo ini pada setiap tahun merilis istilahnya apa ya, data never sleep ya. Uh, Artinya pertumbuhan data di setiap menitnya pada tahun 2024 ya dalam konteks ini. Makanya di slide ini saya beri caption minute of the day ya, 1 menit pada setiap hari ya di tahun 2024. Jadi ini baru saja dirilis, yang menggambarkan pertumbuhan jumlah datanya pada berbagai aplikasi yang sering digunakan oleh kita ini ya. Sebagai contoh, di sini kita tentu menggunakan aplikasi Zoom ya, sudah sehari-hari untuk keperluan bisnis, untuk keperluan kuliah, belajar, kursus, workshop dan seterusnya dan seterusnya. Di sini ada TikTok, ada Netflix, ada Siri dan seterusnya, ada YouTube. Bahwa angka yang ada di sini adalah uh, pertumbuhan kapasitas dalam setiap menitnya ya. Ini saya tidak tergambar ya bagaimana jumlah atau besarannya data-data pada aplikasi yang digunakan. Misalkan di sini YouTube ya, pada setiap menitnya terdapat sekitar 3,4 juta video view ya pada platform YouTube. Nah, di sini satuannya adalah video view. Kalau di sini ada email, dalam lebih khususnya adalah Gmail, di sini terdapat 251,1 million juta ya email yang dikirimkan dalam setiap menitnya dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin teman-teman juga menggunakan aplikasi semacam Slack. Slack itu kan semacam aplikasi Discord ya untuk Messenger. Kemudian ada Snapchat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi data-data yang sedemikian pesatnya ini tentu kalau tidak diolah ya hanya menjadi data mentah saja, tapi sebenarnya di dalam uh, jumlah data yang sangat besar ini kita bisa mengambil informasi-informasi yang berharga yang bisa berguna untuk keperluan kita, misalkan keperluan bisnis, pendidikan atau pemerintahan dan seterusnya untuk pengambilan keputusan yang strategis. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, seperti pada slide yang sebelumnya,
kita juga bisa melihat bahwa data itu terdiri dari berbagai jenis kategorinya ya, tipenya. Nah, di sini kalau kategori umum atau generic categories, data itu bisa dikategorikan, dikelompokkan menjadi ada data yang structured data, data terstruktur, data semi structure ya, data semi struktur dan unstructured. Kalau data yang terstruktur bagi teman-teman saya rasa bukan hal yang asing ya, karena di sini teman-teman saya yakin sudah pernah belajar tentang Excel ya, kemudian pengolahan data di Excel maksud saya, kemudian ada database relasional bagi sudah mempelajari, ada data warehouse dan seterusnya. Intinya kalau struktur data ini data yang secara alaminya bersifat tabular ya. Kalau di Excel itu kan data disusun berdasarkan baris dan kolom ya. Ada kolom A, kolom B, kolom C dan seterusnya, baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Begitu pula pada teman-teman yang sudah pernah belajar database, bahwa database itu tipe dari atau salah satu jenis data tabular ya, yang terdiri dari sama kolom dan baris. Kalau kolom di database disebut sebagai atribut ya atau field atau property, kalau baris disebut sebagai records atau instant ya, seperti itu. Ini data yang paling umum kita gunakan atau data yang paling banyak digunakan ya untuk sehari-hari ya. Nah, seperti itu data structure. Sehari-hari di sini artinya ya mungkin orang awam yang tidak mengerti konsep data mining atau tidak mempelajari data mining itu sudah menggunakan seperti itu. Nah, kita beranjak teman-teman pada kategori selanjutnya adalah data yang semi structure ya. Di sini kalau teman-teman pernah mendevelop sebuah aplikasi, entah aplikasi itu web atau aplikasi yang jenis lainnya, bisa jadi teman-teman sudah pernah beririsan atau sudah pernah menggunakan data-data seperti JSON, NoSQL, ada XML ya. Bahwa data semi structure itu data secara definisi ya, data that doesn't have a fixed schema but contains marker that allow organization ya. Jadi di sini data disusun menjadi tag-tag tertentu ya. Bisa berupa hierarki. Jadi tapi bukan hierarki seperti organisasi, tapi hierarki dalam artian tag-tag itu ya. Jadi ada labelnya, ada teksnya, dan setiap tag mengandung informasi tertentu. Nah, seperti itu. Ini semi structure. Kemudian data yang akhir-akhir ini menjadi sangat populer di khususnya di bidang data science ya, adalah data yang malah bersifat unstructured. Secara definisi data that lacks predefined structure dan often require advanced technique for analysis. Jadi bisa data berupa teks. Teks itu kan tidak ada strukturnya ya. Dalam struktur dalam artian seperti pada baris dan kolom pada data Excel maupun database. Ada data dari dokumen, data sosial media post, multimedia file itu ya bisa mencakup citra, video, audio dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Ini kalau kita lihat berdasarkan kategori yang generik. Setelah itu kalau kita mengkategorikan, mengelompokkan data berdasarkan formatnya, di sini kita juga bisa melihat data-data itu sebagai data yang tekstual ya. Data tekstual kalau di slide yang sebelumnya ini masuk data unstructured ya, tapi secara format ini data yang bersifat teks ya. Teks ada artian tulisan ya. Dalam pengolahnya membutuhkan proses text mining atau NLP gitu ya, natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Kemudian data-data yang dengan format multimedia seperti data audio, video dan citra. Kemudian ada time series. Data time series ini berkaitan sama waktu ya teman-teman. Contohnya misalkan data yang nature-nya di capture dari waktu ke waktu, misalkan data curah hujan dalam rentang waktu tertentu, data naik turunnya kurs sebuah mata uang dari rentang waktu tertentu dan seterusnya. Kemudian ada juga data yang bersifat sebagai graph ya, artinya data ini memang membentuk graph keterkaitan ya, seperti pada sosial media bahwa node ini, user ini terhubung dengan
user A terhubung dengan user B terhubung dengan user C, dan seterusnya dan seterusnya. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar tentang algoritma graph juga sudah sangat memahami karena aplikasinya sudah banyak sekali, misalkan pada jaringan komputer, telekomunikasi seperti itu ya. Atau sekarang yang paling populer ya data sosial media, data graph seperti itu. Kemudian kalau kita kategorikan berdasarkan domainnya ya, saya review sedikit. Kalau tadi pertama berdasarkan kategori generik, berdasarkan format, dan sekarang adalah berdasarkan domainnya. Berdasarkan domainnya ada yang transaksional, ada misalkan data bisnis, retail system, online platform. Data transaksional ini pada dasarnya atau secara umum penyimpanannya dalam database ya, secara umum ya. Database karena kan setiap hari digunakan, setiap hari bertambah, setiap hari diolah seperti itu. Modal penyimpanannya rata-rata berbentuk data yang bersifat structure ya, dalam konteks ini database. Kemudian ada data dari data geospasial, data lokasi ya, ada berhubungan dengan ruang ya, ada GIS platform, ada GPS device dan seperti itu. Atau juga dari data-data yang bersumber dari sensor ya. Sensor juga semakin banyak digunakan karena maraknya penerapan teknologi IoT. Ada physical measurement, kemudian ada IoT sensor, dari edge device ya, dari wearable device dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah apa yang disebut sebagai piramida ya. Jadi from data to wisdom ya. Jadi from data to wisdom, diagram ini saya ambil dari paper ini. Jadi teman-teman yang ingin mengecek atau membaca secara menyeluruh dapat merujuk kepada paper ini. Jadi data-data yang kita ambil dari internet tadi ya, apapun jenis datanya, entah itu data structure, semi-structure, unstructure, entah dilihat dari formatnya, dari domainnya dan seterusnya, ini sebenarnya masih berupa data ya, data material. Data material atau raw material ini tidak ada artinya ya teman-teman ya, sama sekali tidak ada artinya karena jumlahnya yang sangat besar banget. Kita tidak bisa melihat apa pola-pola di dalamnya seperti itu. Saya berikan contoh yang sederhana yang mungkin sehari-hari teman-teman merasakan ya. Jadi data berupa lalu lintas misalkan di sebuah kota besar di Indonesia kan, data lalu lintas itu seolah-olah tidak terpola ya. Padahal sebenarnya kalau kita bisa mengelolanya ya, kita bisa mengolahnya, menganalisisnya dengan teknik tertentu, ternyata ada polanya. Minimal kalau pagi jam berangkat kerja, jam pulang kerja itu selalu padat. Kalau tengah hari atau menjelang tengah hari relatif lengan dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada proses pengolahan tertentu ya, data hanya sebagai data yang tanpa makna. Untuk menambah atau untuk mengambil makna dari sebuah data, kita perlu mentransformasikan data menjadi informasi dengan teknik-teknik tertentu. Misalkan data-data analisis yang tipikal ya, kita bisa melakukan arrangement, kita bisa melakukan filtering, kita bisa melakukan sorting, kita bisa melakukan pengolahan-pengolahan sederhana ya atas data-data yang kita ambil di tahap sebelumnya ya, atau artinya raw material. Jadi data menjadi informasi. Jika kita berikan contoh data yang real, yang mungkin kalau profesi saya sebagai dosen tahu data akademik gitu ya, data akademik kalau hanya data di database ya kita nggak bisa. Kita tidak bisa mengambil, tidak mengerti makna dari data tersebut kalau kita melakukan processing yang sederhana ya. Kita melakukan prosesi yang sederhana seperti melakukan mungkin sorting data mahasiswa berdasarkan asal kotanya. Minimal kita sudah bisa mendapatkan, minimal sekali kita sudah bisa mendapatkan, oh ternyata mayoritas mahasiswa dari universitas X ini berasal dari wilayah ini dan itu. Kemudian ada juga sebaran background keluarga, dilihat dari pendidikan orang tua dan seterusnya. Kemudian apa namanya, background prestasi. Kemudian kita bisa cek dengan pengolahan yang apa istilahnya, data analisis yang sederhana ya, menggunakan tools yang sederhana.
walaupun hanya dengan database biasa juga bisa ini. Misalkan dengan operasi-operasi SQL yang umum digunakan, kita sudah bisa mentransformasikan data menjadi informasi. Tapi di sini perlu diingat bahwa tentu jika datanya berukuran besar, kita juga butuh proses-proses yang lebih sophisticated ya teman-teman. Tidak bisa kita proses sederhana, kita perlu teknologi-teknologi tertentu. Tapi intinya dari data ini yang tidak bermakna apa-apa, kita bisa jadikan informasi dengan teknik data analisis yang sederhana menjadi pola-pola tertentu ya, yang lebih bermakna tentunya ketimbang raw material dari data itu. Kemudian kalau kita bisa meningkatkan dari makna-makna yang sudah diambil tadi ya, dari tahap proses informasi tadi ya, kita juga bisa mengambil knowledge ya, dari data-data tersebut. Jika dari data menjadi informasi, kita membutuhkan teknik-teknik yang sederhana, tapi sederhana dalam tanda kutip ya. Tapi kalau dari informasi menjadi knowledge ini, kita sifatnya akan lebih applied ya. Jadi applied dari informasi kita kemas menjadi sebuah sistem pengambilan keputusan. Nah, seperti itu. Dari informasi data menjadi sebuah knowledge seperti itu. Dari knowledge ini akan menjadi wisdom jika memang alurnya sudah pada level pengambil keputusan ya teman-teman ya. Jadi areanya sudah area pengambil keputusan. Kalau mungkin dari data informasi knowledge ini menjadi domainnya developer gitu ya, sistem analis, data scientist gitu ya. Tapi kalau di wisdom ini levelnya sudah pihak manajemen, menjadi sebuah keputusan bisnis, keputusan kebijakan dan seterusnya seperti itu. Nanti kalau kita di slide selanjutnya, kita akan melihat bahwa proses dari data menjadi knowledge ini kita sebut sebagai KDD ya, knowledge data discovery ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang baru saya singgung, ada knowledge data discovery process yang mulai dari data hingga menjadi report result. Nah, di sini teman-teman, posisi di data ini adalah kalau di piramida ini adalah datanya, raw materialnya ya, sebenarnya ya, raw material. Kemudian kalau report result ini sudah di level knowledge ya, hasil pengenalan pola, hasil proses mentransformasi dari data menjadi informasi, menjadi knowledge, divisualisasikan menjadi sebuah result. Dan jika report result ini digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, maka levelnya sudah wisdom ya tadi ya, di level manajemen, dan bukan di level pengembang lagi, bukan di level data scientist, bukan di level data miner dan seterusnya. Nah, oke, kita coba cek dari diagram ini. Oh ya teman-teman, diagram ini saya ambil dari link ini ya, nanti bisa dicek sendiri ya jika ingin melihat referensi lebih lanjut. Nah, data ini adalah data yang mentah. Kita ibaratkan data, misalkan kita ingin mengetahui atau memproyeksikan prestasi data mahasiswa gitu ya. Kan data mahasiswa itu terpecah-pecah, atau bukan terpecah ya, terdistribusi ke banyak sekali aplikasi, banyak sekali sumber gitu ya. Ada yang mungkin dari sumber kemahasiswaan, ada yang dari sumber akademik, dari sumber-sumber yang lain. Kemudian bisa kita jadikan satu. Nah, data yang mentah ini tentu tidak semuanya kita gunakan. Kita hanya mengambil yang sesuai dengan target analisis kita. Kita bisa pilah-pilahkan itu. Kalau untuk urusan proyeksi prestasi, tentu kita lebih memilih data yang bersifat akademik ya. Dalam konteks ini adalah prestasi akademiknya. Kita bisa melupakan data-data mahasiswa yang kaitannya dengan hal-hal yang lain ya, hal-hal yang lain yang tidak relevan. Kemudian dari proses selection ini, dari data mentah kita pilih-pilih,
yang sesuai dengan tujuan analisis kita menjadi target data. Nah, tentu dari target data ini juga belum tentu bisa kita proses ya teman-teman, karena bisa jadi pada data yang ada itu mengalami banyak sekali permasalahan. Sebut saja pada data yang umum digunakan seperti spreadsheet Excel. Kita sering mengolah data, kita menjumpai ada nilai-nilai yang kosong, ada kolom-kolom yang kosong, ada baris-baris yang mungkin tidak lengkap isiannya. Kemudian ada skalanya terlalu tinggi, ada sebuah atribut yang memiliki nilai katakanlah 5, tapi pada baris yang lain di atribut yang sama itu memiliki nilai yang terlalu jauh, misalkan 10.000, itu juga sangat tidak balance. Belum lagi kita menemukan adanya semacam outlier, ada semacam ya ketidakkonsistenan, seperti kalau konteksnya data mahasiswa tadi, ketidakkonsistenan itu misalkan ada jenis kelamin. Nah, sederhana aja, jenis kelamin pada data secara tidak sengaja ada pihak-pihak yang menuliskan sebagai L dan P. L artinya laki-laki dan P itu perempuan. Tapi ada juga yang walaupun dalam bahasa Indonesia tetap aja ditulis M sama L, M sama F, male sama female. Ada juga yang menuliskan langsung tanpa kode L, M atau F, atau laki-laki perempuan LP, tapi langsung laki-laki perempuan aja, juga pria wanita. Itu kan sangat merusak data. Jadi perlu kita seragamkan. Jadi misalkan ditentukan aja, kalau laki-laki ditulis L, kalau perempuan P. Jadi kalau yang male, female, laki-laki, perempuan itu ya kita replace saja menjadi L dan P seperti itu. Itu pada tahap data preprocessing. Kemudian pada data setelah data preprocessing, data tersebut kita sebut sebagai data clean ya, seperti itu. Data clean, data yang sudah bersih. Namun demikian, kita juga masih perlu mentransformasikan data itu menjadi bentuk-bentuk yang bisa diproses oleh algoritma data mining di sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Karena bisa jadi ada huruf-huruf, ada teks-teks, pengkodean-pengkodean yang tidak bisa diolah oleh algoritma data mining. Karena bagaimanapun data mining itu algoritma yang berproses pada data numerik ya. Jadi minimal kita perlu mentransformasikan menjadi bentuk numerik agar bisa diproses oleh algoritma data mining. Tentu proses data transformasi itu tidak sesederhana itu, nanti akan kita lihat, tapi paling tidak minimal akan mengubah data menjadi bentuk numerik yang bisa dikenali oleh algoritma data mining. Kemudian algoritma data mining ini akan memproses sesuai dengan tujuannya, apakah itu klasifikasi, clustering, regresi, association rule, kemudian ada outlier detection, ada anomaly detection, dan seterusnya. Dari proses data mining itu ditemukan pola-pola, kita tambahkan interpretasi dan visualisasi menjadi sebuah report result yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Dan di sini prosesnya bisa iteratif ya. Jika hasilnya dinilai kurang baik, kita bisa mengulangi kembali sampai dinilai sudah menemukan pola-pola yang berharga ya. Tentu di sini ada indikator yang berharga itu sesuai dengan tujuan analisisnya, seperti itu. Oke, di sini ada catatan-catatan yang penting yang saya ambil dari sumbernya di sini, nanti mungkin bisa dicek ya teman-teman. Nah, ini knowledge discovery in database. Database ini artinya bukan hanya sekedar data transaksional ya atau data structure ya, tapi database adalah repository dari sebuah data. Is the non-trivial process of identifying valid, novel, potential useful ya. Jadi valid, novel artinya baru, yang berguna dan dapat dimengerti. Jadi pola-pola yang dihasilkan itu bersifat valid, baru, berguna, dan understandable, dapat dipahami ya, seperti itu. Di sini definisi-definisi dari valid, novel, dan seterusnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Nah, ada misalkan data set of fact ya, tentu kita sudah tahu itu semuanya. Kemudian pola itu adalah hal-hal yang kita bisa temukan ya dari data-data, dari sumber-sumber yang pada awalnya tidak bermakna menjadi bermakna, itu kita bisa temukan pola-pola tadi. Oke, kalau prosesnya dari KDD proses, mulai dari data obtaining ya, pengambilan data, obtaining the data, kemudian sampai pada report resultnya. Kemudian ada
konsepnya valid ya. Jadi discovered pattern should be true ya. On new data with some degree of certainty ya. Artinya ya bersifat valid ya. Artinya memiliki degree of certainty ya. Artinya ada bersifat pasti ya. Dan juga bisa akomodatif terhadap future unseen data ya. Pada data yang bukan berarti kalau data tidak valid itu berarti kalau pattern itu tidak valid, knowledge-nya yang dihasilkan tidak valid, artinya kalau sekarang begini besok begitu ya, itu kan tidak valid ya, tidak valid. Artinya jika konsep datanya seperti ini, data yang kita punya seperti ini, prosesnya sudah kita lakukan dengan sangat baik, sangat teliti, ya data itu bersifat valid. Seperti itu. Kemudian ada novel, itu ya artinya novel artinya baru yang sebelumnya tidak diketahui ya. Kalau proses data mining memang tidak knowledge-nya tentu tidak bisa dilihat dari secara dalam tanda kutip dengan mudah, karena kan ukuran datanya besar. Nah, seperti itu. Kemudian ada useful, sesuai dengan tujuan bisnis, tujuan pengambil kebijakan, tujuan usernya, seperti itu. Dan tentu saja understandable. Kalau tidak understandable, tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan, seperti itu. Oke teman-teman, saya cukupkan di sini. Materi ini akan kita lanjutkan pada data science series, fokus pada data mining part yang kedua, masih pada channel yang pertama, yaitu langkah pertama ID. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.